Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-17 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang Dajjal bagian yang ketiga. Seorang muslim hendaknya mencari jalan keselamatan dari fitnah Dajjal. Di antaranya yang pertama, berusaha mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, karena orang yang mengikuti Dajjal adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah SWT. Yang kedua, menaati Rasulullah SAW, karena Dajjal ketika dikabarkan oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dan juga kawan-kawannya bahwasanya Muhammad telah muncul dan menang dan menjadi orang yang ditaati, maka Dajjal mengatakan, yang artinya ketahuilah bahwasanya menaati dia, yaitu Muhammad SAW, adalah lebih baik bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca doa ketetapan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang keempat adalah membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebagian pendahulu kita dahulu menyuruh anaknya untuk mengulang salat lagi apabila tidak membaca doa ini ketika salat. Yang kelima adalah berusaha menjauh dari Dajjal apabila mendengar tentang kedatangannya, karena Dajjal memiliki syubhat, kerancuan yang bisa menggoyahkan iman seseorang. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka hendaklah menjauh darinya, karena demi Allah, sesungguhnya seseorang mendatangi Dajjal dan dia menyangka bahwasanya dia adalah beriman, ternyata kemudian dia mengikuti Dajjal tersebut karena melihat syubhat yang dimiliki oleh Dajjal tersebut. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya manusia akan pergi ke gunung-gunung untuk menghindari Dajjal. Kemudian yang keenam, apabila mampu, maka hendaklah dia pergi ke dua tanah haram, Mekah dan juga Madinah, karena keduanya tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian yang ketujuh, apabila terpaksa bertemu dengan Dajjal, maka hendaklah dia bersabar, tetap di atas kebenaran, dan tidak menaati Dajjal tersebut. Dan hendaknya dia membaca 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa di antara kalian yang menemui Dajjal, maka hendaklah dia membaca awal dari surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, barang siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terjaga dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedelapan, apabila melihat Dajjal membawa 2 sungai, sungai dari api dan sungai dari air, maka petunjuk Nabi SAW, hendaknya kita memejamkan mata, menundukkan kepala, kemudian meminum dari sungai api, karena sebenarnya itu adalah air yang dingin. Hadis riwayat Muslim. Dajjal muncul di masa Imam Mahdi sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam dan akan dibunuh oleh Nabi Isa. Kewajiban seorang muslim adalah beriman dengan munculnya Dajjal sebagaimana dikabarkan Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Dajjal bukanlah khayalan atau simbol kerusakan semata. Semoga Allah SWT melindungi kita dan keluarga kita dari fitnah Dajjal. Itulah yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.